selamat siang kawan-kawan. Apa kabarnya? Oke, di depan gue ini satu line 14 axle, multi axle. Nah, ini multi axle kawan-kawan. Coba kita lihat ya. Jadi multi axle itu dia bentuknya seperti trailer. Nah, ini depan kita trailer 12 meter. Tapi yang membedakan multi axle sama buntut-buntut yang lain itu dia modelnya modular. Apa sih maksudnya modular itu? Modular itu bisa disambung-sambung. Jadi dia punya axle kayak gini. Ini depan kita nih 4 axle. Dia disambung dengan 2 axle. Nah, ini penyambungnya seperti ini. Dia pakai baut untuk sambungannya. Jadi modular itu sambung menyambung per axle. Jadi ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Ada juga yang 8, 7. Kebetulan di tempat kita cuma sampai 5 axle. Nah, ini tuh fungsi dari baut yang ini tuh ya, ini untuk menyambung. Jadi sesuai kebutuhan aja. Kalau kita butuhnya berapa axle akan dipakai. Nah, ini kebetulan kita mau persiapan buat 10 axle. Nah, kita akan sambung jadi 10 axle. Kayak ini 9 axle. Dari 14 dipotong jadi 9 karena kebutuhan. Jadi multi axle itu dipakai sesuai dengan kebutuhan barangnya akan dimuat. Yang pasti ya, kalau misalnya kondisi jalan juga tentu menentukan juga. Kalau jalannya sempit, kita akan pakai multi axle berapa axle gitu. Nah, kalau ini modelnya single line nih. Jadi yang dimaksud dengan multi axle itu ada tiga tipe yang bisa dipakai. Yang pertama tuh single line. Nah, single line itu adalah satu rangkaian aja. Panjangnya itu tergantung yang dibutuhkan. Bisa 8, bisa 7, bisa 16, bisa 22, tergantung muatan yang akan dibawa sama kondisi jalan yang akan dilalui. Terus yang kedua namanya set by set, atau bahasa kerennya apa ya? Ntar gua inget dulu. Oke, set by set, dia bahasa kerennya tuh paralel kombinasi. Nah, maksudnya set by set paralel kombinasi tuh, jadi dia di branding dijadiin satu kayak gini nih, 10 axle sebelahnya 10 axle, namanya set by set kalau bahasa topnya lah. Nah, terus yang kedua adalah model single turntable. Single turntable itu biasanya untuk barang-barang panjang atau girderan. Kita juga gue pernah videoin berapa banyak, makin banyak banget di video gue model set by turntable. Biasanya turntable itu dipakai untuk barang-barang panjang, barang-barang yang panjangnya itu nggak normal lah, di atas 20 sekian. Sebenarnya single juga bisa, tapi memang kalau girderan kan pakai single tuh nggak fleksibel gitu, nggak asik. Kalau LRT juga kadang-kadang orang pakai singlean, tapi kalau kita pakai turntablean. Nah, ini multi axle. Jadi multi axle itu memang di fungsinya itu untuk angkutan barang-barang yang over dimensi. Nah, ini bentuk multi axle kawan-kawan. Nah, terus multi axle yang biasa kalian tahu atau biasa orang Sumatera bilang ini buntut kaki 1000, itu biasanya punya merek-merek yang paling banyak dipakai itu Kometo, Goldover, Kamak, Scroller, seperti itu. Tapi kebetulan di tempat kita pakai made in China, Haipeng. Jadi multi axle ini modelnya itu modular, sambung menyambung. Terus sistem kerjanya tuh sistem kerja hidrolik. Jadi yang menggerakkan steering dan lifting ini hidrolik. Jadi ini banyak ban ini sebenarnya bisa bergerak atau bisa steering karena ada terot-terotnya. Nah, ini seperti ini terot-terot. Jadi setiap merek tuh beda-beda. Kalau Kometo tuh biasanya terotnya di samping. Kalau ini kan Haipeng Cina seperti ini. Terus ini mesinnya. Ini mesin yang menggerakkan pompa hidrolik.
Terus ini power pack, ini buat liftingan ya. Gue juga pernah bagiin di video gue, kalian bisa cek. Nah ini lifting, ini poin-poinnya nanti. Nah ini kalau ini operatornya yang di depan kita ini. Nah itu primover yang menggerakkan. Jadi si multi axle ini bergerak menggunakan primover. Nah ini tarikannya atau drop barnya yang dicantol ke kepala primover. Nah ini primovernya. Kebetulan primover di tempat kita pakai Scania semua. Memang kalau untuk primover dari multi axle, alangkah baiknya, alangkah indahnya kalau kita menggunakan mobil-mobil atau head truck dari Eropa, kawan-kawan. Seperti Scania, seperti MAN, DAF, Renault, seperti itu. Lebih baik sih. Bukan berarti merek Jepang kayak Quester nggak bisa, tapi memang lebih banyak pada umumnya orang memakai merek-merek Eropa. Pertanyaannya, bang, kok kepalanya Eropa, buntutnya Cina? Oke, gue bakalan bilang kenapa di tempat gue kita pakai made in China. Yang pasti yang pertama kita lihat dari harganya, kawan-kawan. Kalau bisa dibilang harga Haipeng ini 10 axle 10 axle-nya Kometo Eropa sama bisa dibanding, bisa dapat 15 axle-nya si Haipeng ini, kawan-kawan. Atau bahkan bisa sampai 20 juga. Jadi memang produk-produk Cina ini hitungannya lebih murah dibandingkan produk-produk Eropa. Nah, kekuatannya juga berbeda pasti. Nah, permasalahannya adalah siapa sih yang nggak mau merek Kometo? Pasti semua perusahaan mau. Tapi masalahnya kan kembali kepada kemampuan kita, dan juga kalau ada yang lebih murah dan lebih sama aja fungsinya, kenapa kita nggak ambil yang seperti itu? Nah itu sih sebenarnya alasan lebih ke efisiensi harga aja. Tapi kalau soal kekuatan memang jauh lah. Kalau biasanya Haipeng itu nah ini master Haipeng itu biasanya dia per axle-nya 25 tonan. Sementara Kometo itu bisa sampai 45 ton. Kalau memang ada yang tahu boleh komen juga bener apa enggak. Tapi sepengalaman gue memang Kometo itu lebih kuat lah ya. Tapi kalau bicara soal kerendahan atau pendek dari buntut ini, Cina rajanya, kawan-kawan. Cina bisa sampai 78 cm, sementara Kometo itu bisa cuma sampai 90 cm. Kalau untuk kita alat berat, tinggi, barang tinggi, memang produk Cina ini luar biasa, diakui lah. Berat juga boleh lah, boleh diakuin lah. Memang beda-beda lah orang sukanya seperti apa. Oke. Nah, multi axle ini dia bisa dibilang modelnya banyak sekali ban-bannya. Kalau kita punya 10 axle itu kali 8, jadi total 80 ban. Nah, bicara soal ban, gua akan bahas sedikit soal ban. Mungkin ada teman-teman yang nanya, bannya merek apa bang biasa dipakai? Nah, ini gua akan tunjukin. Jadi untuk multi axle itu kan ada yang ring 16, ring 15, dan ring 17,5. Nah, kebetulan di tempat gua ini kita pakai ring 17,5. Nah, ini ukurannya 215 garis miring 75 ring 17,5. Dia lubang 10 peleknya. Oke, ini kembali ke ban. Jadi ban merek apa aja yang bisa dipakai di multi axle ini? Pada dasarnya multi axle itu kan ukurannya kan ada yang gue bilang 15, 16, dan 17,5. Yang 15 mah gampang lah, cold diesel ya kan. GT, gajah tunggal tuh banyak. Nah, permasalahannya kalau di tempat gue ini agak susah karena dia ring 17,5. Dia itu merek yang biasa gue pakai tuh double coin. Ini bawaan aslinya dari Cina-nya, double coin. Kalian bisa lihat double coin. Nah, kekuatan per bannya itu dia kalau double coin itu sekitar 1,7 ton satu ban. Nah, kalau kita lihat Auleus, nah ini kedua Auleus.
sama juga Auleus nih. Udah aja yang tinggal ya. Nah ini Auleus, dia punya kekuatan per bannya itu di sama 17 1,7 ton. Nah ini satu ban 1,7 ton kali ada 4 ada 8, berapa tuh kawan-kawan? Bisa dihitung lah. Jadi per axle ini untuk multi axle Hypeng ini kita berani kasih data itu 25 ton per axle. Nah kalau Kometo bisa sampai 45 ton kawan-kawan. Jadi sebenarnya kekuatan multi axle itu bukan tergantung dari bannya aja. Kalau hitungan dari bannya kan cuma 8 ton kekuatannya, tapi kan kita hitung dari peleknya, dari axle-nya seperti itu. Jadi total 25 ton per axle. Nah, di tempat kita ini ban tuh merek ada 4 kita pakai. Pertama itu Auleus, kedua itu Kumho, Double Coin, Triangle sama Echet. Ada 5 ternyata, ada 5 ban. Jadi 5 merek ban itu yang kita pakai buat multi axle. Kekuatannya rata-rata sama 1,7 semua. Mundur, baru belok kiri. Nah ini tarikan atau drop barnya. Jadi ini yang nyantol ke kepala yang akan narik. Nah ini terot untuk steeringnya, terot depan, terot panjang. Ini merek Hypeng. Nah ini kita setting, ini 14 akan dipotong jadi 10 axle Equester GW 370. Oke kan kawan, ini ban multi axle. Kebetulan ada merek Auleus. Nah ini merek varian dari Cina. Jadi ini ukurannya yang tadi gue bilang. Nah mungkin kalian bertanya, ini ban ini harganya berapa? Nih gue kasih lihat cuma di channel Benel Manik, gue kasih lihat tagihan. Tuh. Ini untuk 14 ban kawan-kawan, 14 tuh. Harganya tuh 34 juta. Luar biasa kan kawan ya. Lu bayangin satu ban harganya 2,450 dikali kita ada 50 axle kali 400 ban. Ya kalian hitung aja lah berapa. Jadi memang multi axle ini bukan barang murah dan juga bukan barang mahal. Dibilang murah ya karena Cina nggak murahan juga spare partnya. Dibilang mahal ya mereknya Hypeng. Jadi cintailah produk-produk Indonesia. Kapan nih Indonesia bisa bikin multi axle? Karena buntut lobet trailer sama bugi orang Indonesia bisa. Tinggal ditunggu nih multi axle-nya kapan bisa. Ayo yang biasa bikin buntut, kapan nih bisa bikin buntut multi axle? Ditunggu kabar baiknya.